Halo, di masa COVID-19 ini Anda akan banyak mendengar, akan melihat banyak iklan, banyak orang yang mengatakan bahwa harga saham sekarang ini sudah murah. Udah waktunya membeli investasi jangka panjang, kapan lagi ada kesempatan untuk membeli harga saham sudah murah dan lain-lain. Tentunya itu sangat menarik karena kalau dibandingkan dengan harga awal tahun, memang harga saham sekarang sudah murah. Tapi sebagai investor kita sebaiknya nggak hanya tahu dari sisi marketingnya, maksudnya dari sisi marketing, dari sisi yang dikatakan orang yang menawarkan sahamnya, yang tentu akan menawarkan saham sudah murah. Kita juga harus tahu dari sisi resikonya. Karena kita juga tahu, tentunya kita sudah belajar bahwa krisis COVID-19 ini itu bisa berlangsung lama. So far belum ada solusinya. Solusinya adalah mendapatkan vaksin, cuman vaksinnya kapan? Kapan Indonesia bisa mendapatkan vaksin? Atau apakah vaksin yang dibuat itu bisa works atau enggak? Itu banyak sekali pertanyaan di situ yang belum ada jawabannya saat sekarang. Jadi dalam video ini saya coba akan mengajarkan beberapa metode valuasi yang biasa digunakan oleh para analis-analis, orang-orang yang mengatakan bahwa harga saham sedang murah. Jadi jauh lebih baik Anda mengerti, karena alasan mereka mengatakan saham sudah murah sangat jelas, karena mereka adalah seorang analis dari sekuritas yang ditugaskan untuk menjual saham, jualan saham supaya nasabah sekuritasnya beli, nasabah sekuritasnya beli dan dia dapat fee. Itulah tugas dia, itu kepentingan dia. Sama kayak agen properti, agen apartemen yang menawarkan apartemen pasti bilang sahamnya sudah murah. Tapi apakah benar atau enggak, ada baiknya kita memahami bagaimana metode apa yang digunakan setiap analis di dunia ini, metode apa untuk menyatakan murah supaya Anda bisa memilih, Anda percaya yang mana. Apakah Anda mau percaya ini sudah murah atau enggak, karena kita tahu ada resiko yang tidak terukur saat ini. Ini beda sama dunia saat ini beda dengan dunia 1 tahun lalu. 5 bulan yang lalu ketika belum ada COVID-19, resikonya cenderung terukur. Cuma COVID-19 ini memberi resiko yang nggak terukur. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah harga saham sekarang itu sudah murah atau belum? That's the biggest question sekarang, itu yang coba kita jawab dan akan coba saya jawab seperti itu. Jadi kalau kita lihat tentunya seperti ini, kita akan banyak melihat ada banyak berita-berita seperti ini yang beberapa seminggu yang lalu dibilang valuasi IHSG sudah terendah sudah terendah 10 tahun terakhir, saatnya belanja saham. Kembali lagi, disuruhnya adalah belanja. Semakin turun akan semakin disuruh belanja, karena itu tugas mereka. Harga saham murah, time to buy. Jadi analis-analis, orang-orang yang belajar akan merekomendasikan sekarang sudah beli. Anda perlu ketahui, rekomendasi ini akan terus bertahan sampai kapanpun. Orang akan terus beli, walaupun terus turun, misalnya IHSG turun 20-50% lagi dari sekarang, tetap akan disuruh beli, karena harga sahamnya murah. Tapi jangan salah, kalau udah naik pun, IHSG udah buat all time high, akan tetap dikatakan murah. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa metode valuasi saham. Beberapa metode yang selalu digunakan. Saya akan jelaskan secara sederhana supaya Anda bisa membayangkan. Pertama adalah metode perbandingan harga. Kedua adalah metode valuasi kinerja masa lalu. Dan ketiga adalah valuasi kinerja masa depan. Jadi itulah yang dilakukan untuk menyebut saham murah atau mahal. Sebagai analis, dia bisa pilih-pilih metode sesuai kebutuhan. Anda juga sebagai investor bisa pilih-pilih metode sesuai kepercayaan Anda. Tapi tentunya fokusnya beda. Kalau Anda fokusnya adalah mencari saham yang benar-benar menarik buat investasi ke depan. Sementara fokus analis adalah memberikan alasan supaya Anda membeli sahamnya. Seperti itu. Jadi saya mulai dari metode perbandingan harga. Perbandingan harga ini kayak gini. Contohnya adalah harga saham BBRI awal tahun 2020 itu 4.400 per lembar.
Sekarang harganya cuma 2.600 per lembar. Oh, sudah murah berarti. Awal tahun 4.400. Sekarang 2.600, itu sudah murah. Itu metode perbandingan harga. Metode ini akan berhasil kalau kedepannya BRI naik. Kalau BRI turun, ya jadi lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Contohnya yang tahun lalu, waktu harga HMSP turun dari 3.000-an, dari 5.000-an ke 3.000-an, dibilang HMSP sudah sangat murah. Di 3.000-an. Sekarang harganya 1.500. Jadi murah atau mahal bisa perbandingan. Cuman metode ini seringkali banyak kelemahannya. Contohnya misalnya gimana kalau saham taksi. Saham taksi tahun 2014 harganya 1.700 per lembar. Sekarang harganya 50. Pertanyaannya, apakah taksi sudah murah? Kalau gini orang akan bilang, oh tunggu dulu. Nggak bisa kayak gitu. Tahun 2014, taksi ekspres masih menguasai di Jakarta. Armadanya masih ribuan dan semuanya masih penuh. Itu tahun 2014. Sekarang armadanya udah nggak ada. Nggak bisa bayar utang. Jadi 1.700 per lembar itu mungkin dulu wajar, dulu dikatakan murah. 50 belum tentu semua orang tahu. Jadi yang beli pun harus paham, nggak cuman hanya membandingkan harga. Dan membandingkan harga semua orang bisa seperti itu. Jadi itu metode pertama adalah membandingkan harga. Kita bandingkan dan murah mahal itu harus ada perbandingan. Anda kalau dikasih tahu misalnya harga apartemen di Brazil itu yang 2 kamar itu 750 juta. 750 juta. Murah atau mahal? Anda akan bingung. Kalau Anda nggak pernah ke Brazil, Anda bingung. Ini murah atau mahal nih 750 juta? Cuman kalau saya bilang tahun lalu harganya 1,5 M, sekarang 750 juta, jadi murah. Jadi murah atau mahal itu harus ada pembanding. Perbandingan pertama yang paling sendara adalah membandingkan harga. Kayak gitu. Tapi nggak cuman itu. Kalau membandingkan harga semua bisa, kurang cerdas rasanya. Itu sebabnya kalau analis dia menggunakan metode yang lain. Jadi ada 2 metode. Ini metode yang bagus digunakan di masa bearish, ada metode yang bagus digunakan masa bullish. Kita tinggal pilih-pilih. Misalnya ada metode evaluasi terhadap masa lalu. Contohnya PER, PBV, dividend yield dan lain-lain. Kalau Anda yang baru masuk trading di masa krisis, Anda akan sering banget analis mempromosikan ini. PER, PBV-nya udah murah, PER-nya udah murah, dividend yield-nya udah rendah, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Harga saham sekarang harganya 1.000. Pendapatan tahun lalu Rp200 per lembar saham. Berarti PER-nya 5 kali. Oh, udah murah. Berarti 5 kali itu, kalau Anda beli 5 kali, kalau PER-nya 5 kali, itu kalau PER-nya 5 kali berarti 5 tahun udah balik modal. Kasarnya kan gitu. Sekarang udah murah. Cuman jangan salah. Itu dibandingkan dengan penghasilan masa lalu. Cara jualnya kayak gitu. Membuat saham menarik kayak gitu. Dibuat dibanding penghasilan masa lalu. Untung masa lalu. Yang ditutupi adalah mungkin saat ini perusahaannya udah tutup karena COVID-19. Itu ditutupi. Mungkin sudah berhenti beroperasi, itu ditutupi. Mungkin nggak bayar hutang, mungkin ya, belum tentu nggak bisa bayar hutang, itu yang ditutupi. Jadi fokusnya di masa bearish, orang akan menawarkan ke kinerja masa lalu supaya kerasa murah. Harga sahamnya turun dibanding pendapatan masa lalu, dibanding pendapatan tahun 2019, atau dibanding pendapatan 2010, kok 2010-nya besar. Atau dibanding pemandangan 5 tahun terakhir, itulah cara menawarkan saham di masa bearish. Kita sebagai investor, ya kita mengerti aja.
Oke, jangan langsung dimakan bulat-bulat, wah pernya murah berarti waktunya beli. Pikir dulu, Anda juga harus tahu resikonya sebagai investor, jangan hanya tahu peluang, harus tahu resiko. Cuman gimana setelah ini ada ini ada juga metode masa depan. Menilai kinerja perusahaan di masa depan. Jadi, misalnya di akhir tahun 2019 lalu atau di awal tahun 2020, orang nggak akan banyak sebut PER, PBV, dan lain-lain. Kenapa nggak disebut? Karena harga saham sedang naik. Kalau harga saham sedang naik, PER-nya tinggi. Kalau PER-nya tinggi, disebut PER-nya segini, orang nggak jadi tertarik, nggak kerasa murah, sedang mahal, kerasa mahal. Itu sebabnya kalau kita di masa bullish, analis merubah metodenya. Jangan lihat ke masa lalu, kerasa mahal. Lihatnya ke masa depan. Fokusnya future income. Jadi sekarang memang contohnya kayak gini. Profit tahun ini 100 miliar. Sekarang PER-nya 30 kali. Kalau kayak gitu, tadi kan PER-nya 5, ini 30. Wah, jadi kerasa mahal. Kalau dibandingkan profit tahun lalu. Cuman kalau kerasa mahal kayak gitu, orang jadi nggak pengen beli kan. Jadi harus dirubah fokusnya ke masa depan. Oh, dia bilang, oh tunggu dulu. Tahun depan profitnya diprediksi 300 M. Jadi tahun depan ini PER-nya jadi 10 kali, jadi murah. Jadi sebelum harganya naik, mending beli sekarang. Itu sebabnya di masa bearish, fokus analis akan fokus ke masa depan. Fokus analis akan fokus ke masa depan, bukan ke masa kini. Kayak gitu. Fokusnya ke future income. Perusahaan ini dapat project. Penjualan tahun depan diprediksi seperti ini. Outlook harga batu bara ke depan seperti ini. Itu yang akan digunakan untuk masa depan. Supaya orang merasa harga sekarang murah kalau harga sahamnya sudah naik. Kenapa di masa COVID orang nggak ngomong masa depan? Karena kalau nyebut masa depan serem. Lebih enak ngomong ini kan, lebih enak ngomong pendapatan MAPI tahun-tahun sebelumnya segini, PER-nya segini. Daripada ngomong, MAPI ini tokonya tutup, nggak tahu bukannya kapan. Jadi sebagai investor, Anda harus memahami, Anda jangan terjebak dengan dua metode valuasi tadi. Dan namanya analis hanya akan muter-muter di situ aja. Hanya akan muter-muter di situ aja. Terus pertanyaannya, gimana caranya buat valuasi di masa COVID-19 ini? Caranya seperti apa? Jadi kurang lebih saya bisa ngasih analogi kayak gini. Anggaplah misalnya ada seseorang nawarin ke saya, Pak Arga mau beli ini nggak? Mau beli toko pakaian nggak? Toko pakaian, oke. Kenapa? Wah dia bilang ini kinerjanya bagus. Selama ini kinerjanya bagus banget. Terus profitnya bagus, saya dikasih laporan keuangannya, dikasih profitnya dan lain-lain. Dikasih ini kinerja tahun lalu gini. Oke, saya jadi tertarik nih. Saya tertarik, terus saya lihat. Oke deh, saya mau lihat tokonya. Ketika saya datang lihat tokonya, terus hasilnya kayak gini. Dia bilang, sorry, we are closed. Saya lihat, loh kok tokonya tutup? Terus dia bilang, iya Pak, lagi tutup. Kebetulan lagi tutup. Terus saya tanya, kapan buka lagi? Waduh, nggak tahu Pak. Nggak tahu bukanya gimana. Nggak tahu buka atau enggak nih. Terus kira-kira bakal buka lagi nggak? Waduh, nggak tahu juga Pak. Pertanyaannya, kalau tokonya tutup, bisnisnya tutup, gimana saya bisa menghitung toko itu murah atau mahal? Kalau toko, mungkin cara paling sederhana adalah ngitung aset. Asetnya berapa, ya nggak apa-apa tutup gitu kan. Saya beli toko itu 3M, saya hitung propertinya aja udah 3M. Jadi kalau buka bonus,
Kayak gitu, tokonya punya saya juga kan, saya beli 100%. Kalau buka bonus bisa dapat profit. Kok tetap tutup ya saya jual propertinya, saya cuma BEP. Enak kalau kita bisa beli propertinya. Bisa ambil asetnya. Cuma jangan salah. Saham itu kita nggak bisa ngambil asetnya. Anda punya saham BCA 1 triliun, Anda nggak bisa ke kantor cabang BCA minta mobil. Waduh, saya minta dong. Itu misalnya mobil operasionalnya itu ada Innova 1, saya minta deh. Saya pemegang saham nih, punya 1T, nggak bisa. Aset perusahaan tetap milik perusahaan, kecuali bangkrut perusahaannya dan masih punya duit, asetnya jadi milik Anda. Bisa dibagi ke Anda kalau perusahaannya bangkrut. Itu pun saya belum pernah dengar ada sejarah, ada pemegang saham perusahaan TBK, ketika perusahaannya bangkrut masih dapat aset dari perusahaan. Basically hilang. Umumnya hilang. Jadi kita di sini harus sangat hati-hati menilai. Karena saat ini ketidakpastiannya sangat besar. Ketidakpastian sangat besar itu harus tercermin di harga. Kalau harga dulu 10.000 dengan ketidakpastian terbesar ini, mungkin Anda berharap ya sekarang sih saya cuma mau beli di harga 6.000. Karena saya nggak tahu tokonya buka atau tutup, saya tahu juga ininya. Saya nggak tahu tokonya bakal buka atau tutup ke depannya. Saya juga tahu kalau bangkrut saya nggak dapat asetnya. Jadi Anda bisa lebih sabar kalau tujuan Anda membeli saham murah, bisa lebih sabar menunggu sesuai dengan nilai yang Anda dapatkan. Sesuai dengan nilai yang Anda anggap wajar untuk kondisi saat ini. Jangan hanya fokus ke masa lalu, jangan hanya fokus ke masa depan. Anda sebagai investor yang uang Anda sendiri dipakai harus mencari balance-nya. Dan ini ada beberapa tips memilih saham yang sudah murah. Tips memilih saham yang sudah murah misalnya, ini apalagi di masa COVID-19 ini misalnya, hanya beli saham yang Anda pahami bisnisnya. Dan Anda tahu resikonya menghadapi masa COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini bisa berlangsung 3 bulan ke depan kalau ada mukjizat, ada keajaiban tiba-tiba hilang, bisa berlangsung sampai mungkin 1 tahun ke depan kalau baru beres sama vaksin atau bahkan lebih. Kalau vaksin yang ada ternyata nggak efektif atau Indonesia nggak bisa dapat. Itu yang kita ketahui. Atau bisa juga cepat kalau ternyata ada obat ajaib yang itu kemungkinannya sangat kecil. Karena sekarang pun ada obat yang sudah dipakai di beberapa negara, tapi itu hanya fungsinya mengurangi mortality rate. Dan mortality rate sampai detik ini belum turun. Masih lebih besar dari pertama. Jadi pertama kita harus Anda bisa hanya beli saham yang Anda tahu resikonya yang dihadapi di masa COVID. Sederhananya yang Anda yakin bisnisnya nggak akan bisnisnya nggak akan bubar kalau krisis ini berkepanjangan. Misalnya, apa yang Anda yakin nggak bubar? Yang saya yakin nggak bubar itu Indofood, ICBP. Saya yakin nggak bubar. Karena saya percaya Indomie itu makanan paling murah. Paling murah, jadi kalaupun Indonesia krisisnya memukul Indonesia secara parah, saya yakin Indomie masih laku. Indomie itu saya yakin bisnisnya nggak bubar. Mungkin atau Telkom, saya yakin Telkom yang jualan data tetap nggak bubar. Kan sekarang ininya kebutuhannya sandang, pangan, papan, colokan kan, alias handphone buat energi, buat connectivity, saya yakin nggak bubar. Unilever saya yakin nggak bubar. Kayak gitu. Mungkin rokok saya yakin nggak bubar. Mungkin konsumer punya resiko jauh lebih rendah buat bubar. Perbankan udah milih-milih. Kalau perbankan kecil saya tahu resikonya lebih besar. Kalau kreditnya macet semua resikonya udah besar. Perbankan besar, krisisnya besar juga, tapi punya kekuatan besar. Jadi itulah yang Anda pakai untuk menilai diskonnya dibanding awal tahun kemarin. Awal tahun ini. Anda lihat resikonya, Anda lihat diskonnya, barulah Anda bisa putuskan. Itu tips pertama. Saran saya, tunggu udah terdiskon lebih besar dari 25% dari awal tahun. Jadi minimum udah terdiskon turun 25% dari awal tahun, yaitu perkiraan saya aja, atau itu range yang saya bisa terima dengan risiko ketidakpastian seperti ini, kalau bisnisnya aman.
Kalau bisnisnya tutup saat ini, saya akan berharap dapat diskon lebih besar. Karena bisnisnya lagi tutup sekarang, nggak tahu bukanya kapan. Yang ketiga juga, kita bukan dukun yang tahu masa depan. Dukun pun cuma bilang dirinya tahu, dia pun nggak ini. Jadi kita bisa aja memprediksi, cuman ke depannya harga masih turun. Dan ada baiknya kalau sekarang Anda jangan beli sekali. Siapkan dana, misalnya Anda mau beli saham 30 juta, Anda masuk 10 juta dulu, 10 juta lagi, udah itu 10 juta sekali lagi. Itu yang bisa ini kan. Dan percayalah pada analisa sendiri, bukan analisa orang lain. Karena pada akhirnya ini uang Anda, dan Anda yang akan takut kalau harganya turun kalau Anda nggak kenal perusahaannya. Sebagai contoh mungkin Anda tadi, saya bilang, Anda saya tawarin apartemen di Brazil 750 juta, sebelumnya 1,5 miliar Anda beli. Anda percaya sama saya bilang Brazil itu oke banget, saya udah lama hidup di Brazil, itu apartemennya ini udah murah banget dan lain-lain. Tapi Anda nggak pernah ke Brazil, Anda cuma invest 750 juta. Terus kalau bulan depan saya bilang, harganya udah tinggal 400 juta. Anda akan takut banget kalau Anda nggak pernah lihat apartemennya. Terus saya bilang lagi besoknya, udah 300 juta minggu depan. Anda akan takut banget, akan stres banget, karena Anda nggak paham apa yang Anda beli. Itulah yang akan terjadi kalau Anda menggunakan analisa orang lain. Jadi saran saya, pastikan Anda menganalisa sendiri. Pastikan Anda menganalisa sendiri, jadi Anda bisa paham. Kayak gitu, resikonya apa, ininya apa, dan jangan hanya karena yang bilang itu pinter, Anda langsung percaya gitu-gitu aja, karena saya sudah mengalami, saya yakin banyak dari kita sudah mengalami. Analis akan selalu punya alasan. Harga saham turun, dia akan punya alasan buat beli, semakin turun semakin beli, kalau naik pun akan selalu beli. Jadi kita harus punya informasi dari analis, bisa kita ambil informasinya, cuman rekomendasinya lebih baik Anda punya sendiri. Seperti itu, semoga berguna. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ini dari 3 metode ini, silahkan tulis di komentar di bawah. Like kalau Anda suka, kalau nggak suka bisa dislike. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.